Qin Chen telah memperhatikan medan perang di wilayah Wu Yue. Dia berpikir bahwa Kaisar Dunia Bawah Wu Yue memiliki banyak cara untuk menyelesaikannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan menggunakan metode penghancuran diri Gunung Hun Yue untuk menyelesaikannya. Tegas dan kejam. Di sekitar Qin Chen, Kaisar Simei, Taiyin Mingnu, Kaisar Naga Penjara dan lainnya juga merasakan semua ini, dan mereka semua sangat terkejut. Dojo biasa benar-benar meledak seperti ini. Tanyakan pada diri Anda, mungkinkah mereka melakukan ini? Itu tidak bisa dilakukan sama sekali. Kaisar Wu Yueming ini cukup menarik dan sangat tegas. Sayangnya dia masih tertinggal dan tidak cukup tegas. Sayang sekali. Di tengah kerumunan, Mo Li menyeringai, tetapi ada sedikit rasa jijik di matanya. Semua orang memandang Mo Li dengan kaget. Dia bahkan meledakkan dojonya sendiri. Bukankah dia cukup tegas? Merasakan tatapan semua orang, Mo Li mencibir, "Apa, kamu tidak percaya? Aku bisa memberitahumu bahwa jika Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung kalah nanti, itu karena dia tidak cukup tegas hari ini," kata Mo Li dengan kejam, tersenyum. Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung sekarang. Dia seharusnya merasa ada kekuatan lain yang mengincarnya dari belakang. Meskipun dia telah menebak tentang Kaisar Dunia Bawah, dia bahkan mungkin menebak bahwa mungkin ada orang lain di belakang Kaisar Dunia Bawah. Dia melakukan ini hanya untuk menghilangkan keluhannya dan membiarkan semua orang mengistirahatkannya. Matanya tertuju pada Kaisar Nether dan dia mengubah targetnya. Sayangnya, karena orang lain sudah selangkah lebih maju darinya, dia hanya bisa melangkah ke dalam masalah orang lain, pengaturan selangkah demi selangkah. Jika itu aku bisa melakukannya secara langsung. Buka jalan jurang mengarah ke klan jurang, dan kemudian secara langsung memicu pembentukan aturan seluruh wilayah. Tidak hanya Gunung Hun Yue yang menghancurkan diri sendiri, tetapi juga menghancurkan sendiri semua peraturan di seluruh wilayah. Berbicara tentang ini, Mo Li menyeringai, dengan sedikit kegilaan di matanya. Pada saat itu, banyak kaisar besar dunia bawah yang hadir mungkin sudah setengah mati, atau terluka. Pada saat itu, mereka akan bersatu dengan orang-orang jurang untuk mengepung Istana Kaisar Neraka ke-10 dan menyelesaikan masalah Kaisar Istana Neraka ke-10. Tidak peduli konspirasi apa yang dimiliki Kaisar Netherworld, mereka dapat bertahan di atasnya. Tempat yang tak terkalahkan. His. Setelah mendengar kata-kata Mo Li, semua orang merasa mati rasa. Gila, orang ini orang gila. Meledakkan aturan seluruh wilayah Wu Yue untuk menghancurkan dirinya sendiri. Jika Anda benar-benar melakukan ini, seluruh dunia bawah mungkin akan mengalami kekacauan besar. Haha, menurutmu apa yang aku lakukan? Jika kamu bertanya padaku, jika kamu ingin melakukannya, lakukanlah yang besar. Jika kamu licik dan penakut, kamu tidak akan pernah mencapai sesuatu yang besar. Mo Li mencibir. Qin Chen memandang Mo Li dengan ringan, dan Mo Li, yang telah berbicara tanpa henti sebelumnya, tiba-tiba berhenti berbicara ketika Qin Chen menatapnya. Ayo pergi. Qin Chen melirik Gunung Hun Yue yang jauh. Di sana, aura jurang berkabut mengalir. Qin Chen tahu bahwa Kaisar Nether lah yang melakukan ini dengan sengaja untuk menutupi lorong jurang. Meskipun iblis jenderal Kaisar Wu Yueming dia didevaluasi sebagai tidak berharga. Tetapi dalam pandangan Qin Chen, Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung masih memiliki banyak manfaat. Qin Chen naik langsung ke langit. Tuan, kemana kita akan pergi sekarang? Sekarang Kaisar Wu Yueming dan yang lainnya sedang bergegas ke Gunung Huangquan. Bisakah Kaisar Netherworld sendiri menghentikan mereka? Melihat arah terbang Qin Chen jelas bukan Gunung Huangquan, Kaisar Simei sedikit bingung, dia berkata dengan ragu-ragu. Kaisar Netherworld bukanlah orang bodoh. Selama dia menanganinya dengan benar, dia tidak akan mati, kata Qin Chen dengan tenang.
Semuanya. Tetapi arah ini bukanlah arah laut bencana abadi. Kaisar Simei bertanya dengan ragu, Tuan, bukankah Anda pergi ke laut bencana abadi untuk melindungi nyonya rumah? Yang lain juga tampak bingung. Siapa bilang aku akan kembali ke laut bencana abadi? Ini, kemana aku akan pergi jika aku tidak kembali ke laut bencana abadi? Semua orang terkejut. Menurut pendapat semua orang, alasan Qin Chen meninggalkan Gunung Huangquan adalah untuk membiarkan Kaisar Netherworld menarik perhatian semua orang dan memberi waktu bagi nyonyanya untuk membuat terobosan. Sekarang adalah saat kritis bagi nyonya untuk menerobos, dan itulah yang perlu dilindungi. Kemana lagi kita bisa pergi jika kita tidak kembali ke lautan bencana abadi saat ini? Molly di samping sepertinya memikirkan sesuatu, tapi dia tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Qin Chen, kamu. Molly, aku pasti akan menepati janjiku padamu. Kata Qin Chen ringan, tubuhnya seperti listrik, dan dia telah memasuki lapisan kehampaan dunia bawah yang luas. Qin Chen, kamu, aku. Molly menatap Qin Chen dengan penuh semangat, matanya basah, dia sudah tahu kemana tujuan Qin Chen. Sungai mayat hidup. Ternyata itu adalah sungai undet yang panjang. Oke, jangan terlalu bersemangat. Tujuanku pergi ke sungai orang mati bukan hanya untukmu, tapi juga untuk menghadapi Kaisar Wu Yueming dan yang lainnya, jadi jangan terlalu sok. Aku tidak sebaik yang kamu kira. Qin Chen berkata dengan dingin. Sungai orang mati adalah sungai induk dunia bawah sekarang pada saat kritis ini. Yang paling perlu diketahui Qin Chen adalah keberadaan sungai orang mati. Sekarang Kaisar Netherworld telah memulihkan budidayanya. Ketika Sisi mengambil kendali laut bencana abadi, seharusnya tidak menjadi masalah untuk melawan Kaisar Netherworld dari 5 gunung dan Kaisar Yama dari Istana ke-10. Jika Qin Chen sangat tidak yakin tentang di mana di seluruh dunia bawah, maka yang ada hanyalah sungai mayat hidup. Oleh karena itu, dia harus terlebih dahulu mencari tahu keberadaan sungai undet ini sementara Kaisar dunia bawah 5 gunung dan Kaisar neraka Istana ke-10 sedang ditahan. Ledakan. Sosok Qin Chen seperti kilat, terus-menerus melewati kehampaan. Molly memandang Qin Chen, matanya merah dan penuh emosi, tapi dia tergerak, tetapi tidak mengatakan apa-apa karena dia tahu bahwa tidak peduli apa yang dikatakan Qin Chen, dia tidak akan pernah melupakan janji sebelumnya kepadanya. Tuan Qian, tunggu saja, Lear akan segera datang untuk menyelamatkanmu. Kamu harus menunggu. Molly bergumam dalam hati, matanya berapi-api dan sangat bertekad. Sungai orang mati adalah kehampaan tak berujung di dunia bawah. Rumor mengatakan bahwa sungai ini lahir ketika dunia bawah dibuka, berisi jalan yang tak terhitung jumlahnya di dunia bawah dan merupakan dasar dari keberadaan abadi dunia bawah. Selama ratusan juta tahun, makhluk yang tak terhitung jumlahnya di lautan alam semesta telah binasa, dan jiwa mereka akan dibawa ke sungai kematian, dan kemudian memasuki 6 jalur reinkarnasi, dan bereinkarnasi menjadi semua makhluk lagi. Beberapa dari makhluk ini akan berubah menjadi roh undet di dunia bawah. Tentunya ada juga beberapa jiwa yang akan selalu hidup di sungai undet, terus tidur, dan menjadi bagian dari sungai panjang undet. Orang-orang di dunia bawah sangat akrab dengan sungai orang mati, dan hampir semua orang mengetahuinya. Qin Chen terbang dengan kecepatan tinggi dan segera melihat sungai besar undet di kejauhan. Setelah memasuki lapisan kehampaan dunia bawah, ada sungai panjang yang menakutkan tergantung di langit yang jauh. Sungai panjang ini benar-benar gelap, dengan ratusan juta aturan melonjak di dalamnya, seperti cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya mengalir, memberi orang-orang perasaan yang sangat dalam dan menakutkan. Sekali melihatnya saja akan membuat Anda tenggelam dalam ke dalamnya. Sungai undet yang panjang ini sangat mirip dengan galaksi Netherworld di alam semesta yang gelap. Qin Chen terkejut saat melihat sungai panjang undet.
Kembali ke alam semesta yang gelap, Qin Chen telah melihat galaksi Netherworld. Menurut rumor yang beredar di alam semesta yang gelap, galaksi Netherworld mengalir keluar dari dunia bawah. Qin Chen tidak memperhatikannya pada saat itu, tetapi ketika dia melihat sungai mayat hidup hari ini, Qin Chen tiba-tiba menemukan bahwa galaksi Netherworld di alam semesta gelap memang sangat mirip dengan sungai orang mati. Tak hanya penampakannya, tapi juga baunya, ada sedikit kemiripan. Perbedaannya adalah ada banyak sekali bintang yang melonjak di galaksi Netherworld, sementara ada banyak sekali aturan cahaya yang mengalir di sungai orang mati. Jika keduanya diganti, aura sungai akan sangat mirip. Apa yang terjadi? Qin Chen terkejut, apakah legenda alam semesta gelap itu benar, dan galaksi Netherworld benar-benar mengalir dari dunia bawah? Qin Chen, sungai mayat hidup yang panjang ini tampaknya sangat mirip dengan galaksi Netherworld. Serupa. Di sampingnya, Molly juga menunjukkan keterkejutan. Qin Chen mengangguk, dan semua orang melihat ke sungai panjang di langit, dan bahkan samar-samar bisa mendengar suara air sungai. Tidak masalah. Ayo pergi. Qin Chen tidak terlalu banyak berpikir, dia bergoyang, melompat ke udara, dan diam-diam mendekati sungai kematian. Saat mendekati sungai orang mati, jantung luar angkasa Qin Chen di dunia yang kacau tiba-tiba mulai bergerak. Berdengung. Kekuatan ruang yang tak terlihat tiba-tiba menyelimuti Qin Chen, membungkusnya. Qin Chen tahu pasti ada orang kuat di sungai undet ini, jadi dia harus berhati-hati. Di bawah naungan kekuatan luar angkasa, Qin Chen tiba-tiba datang ke sungai kematian dan melangkah ke sungai kematian yang sangat gelap. Ledakan. Begitu dia memasuki sungai mayat hidup, aliran aura aturan mayat hidup melonjak dan menamparkan tubuh Qin Chen, menyebabkan gelombang mati rasa dan rasa sakit. Sungguh kekuatan aturan yang menakutkan. Qin Chen diam-diam terkejut. Aura aturan di sungai undet ini mungkin jauh lebih menakutkan daripada niat membunuh di laut mati. Umumnya, jika seseorang melampaui dan tidak siap, dia akan langsung dihancurkan menjadi bubuk oleh kekuatan aturan dan menjadi makanannya, dari sungai panjang undet. Namun, dengan keadaan Qin Chen saat ini, kekuatan aturan sungai undet belum bisa menyakitinya. Apakah ada jiwa yang mati di sungai ini? Qin Chen melihat sekeliling sungai dan bertanya dengan hati-hati. Tiba-tiba, dengan keras, sebuah cakar keluar, membawa aura necromantik yang menakutkan, dan mencakar langsung ke arah Qin Chen. Mata Qin Chen berkedip, dan dia mengangkat tangannya untuk meraih cakar itu. Dengan keras, dia meraih cakar itu. Dalam sekejap, benar-benar menangkap ikan. Ikan itu benar-benar hitam, dengan aura korosif, dan memiliki mulut penuh gigi tajam yang terus menggigit Qin Chen. Klik-klik-klik. Mulutnya yang tajam terus menggigit Qin Chen, namun kulit Qin Chen tidak bisa dipatahkan. Sebenarnya ada ikan di sungai orang mati. Qin Chen tampak terkejut. Ikan ini sangat mirip dengan ikan cahaya bintang di galaksi Netherworld, namun ikan cahaya bintang mengandung aura murni yang merupakan tonik yang hebat, namun ikan di sungai undet memiliki arti kematian dan korosi, dan aturan kematian terbentuk. Apakah ini mayat hidup di sungai mayat hidup ini? Atau makhluk hidup? Qin Chen mengerutkan kening. Ikan mati yang ditangkapnya tidak kuat, rasanya hanya pada level tertinggi. Sepertinya tidak ada kecerdasan, hanya reaksi naluriah. Tuan Chen, ini adalah ikan undet. Ini adalah makhluk unik di sungai undet. Ia memiliki efek memberi nutrisi tertentu pada orang-orang kuat di dunia bawah kita, baik yang kuat maupun yang lemah. Beberapa orang kuat di dunia bawah kita akan melakukannya sesekali memasuki tempat ini untuk berburu, digunakan untuk budidaya, tetapi ikan ini tidak boleh menyerap terlalu banyak, karena akan memiliki efek samping yang besar dan mempengaruhi pikiran. Kaisar Naga Penjara menjelaskan.